besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom, selamat pagi kepada kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, sungguh terima kasih kami panjat kehadirat-Mu Tuhan, untuk segala kasih karunia dan berkat-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada saat ini, di mana Tuhan masih menyertai kami dan membangun kami Tuhan dari malam yang gelap hingga sampai pada pagi hari ini, untuk kami dapat melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kami akan menarikkan sesuai pada firman-Mu sebagai pegangan dalam kehidupan kami. Berkati kami, hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan firman dapat menjadi bekal serta pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Nas renungan yang menjadi renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sama seperti sebuah pohon mangga yang berbuah lebat, ketika dia sudah berbunga, maka orang-orang akan berbondong-bondong bersiap-siap untuk menikmati buahnya. Ketika buahnya sudah muncul tetapi masih dalam keadaan mentah atau masih hijau, tetap saja orang-orang akan berusaha untuk mengambilnya tepat sebelum dia matang. Kemudian kalau sudah dilihat mangga itu sudah mulai menguning, maka akan banyak sekali cobaan. Mulai dari angin, mulai dari batu yang terus dilempari ke arah buah tersebut, atau banyak cara orang lain untuk mengambil buahnya. Maka seperti itulah kehidupan kita sebagai orang percaya, orang benar di hadapan Allah, di mana ketika kita semakin tinggi, semakin matang, maka cobaan itu akan selalu menghampiri kita. Maka banyak orang yang selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Sama seperti nas kita pada hari ini, di mana kita mengetahui bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang antikristus pada masanya. Tapi setelah Yesus menjamah dia menjadi berubah 180 derajat menjadi seorang yang mengikut Kristus. Pada nas ini orang Yahudi mengadu kepada Raja Agripa mengenai Paulus, di mana orang-orang Yahudi mengadu bahwa Paulus ini membelokkan atau menyimpang dari kebenaran. Lalu kemudian Paulus itu menjawab tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang Yahudi melalui iman yang sudah dia pegang, bahwasanya dahulu dia adalah orang yang membunuh, orang yang sangat membenci orang yang percaya kepada Allah. Tetapi Allah sudah mengubah dirinya ketika dia berada di Damaskus, dan akhirnya dia berubah menjadi seorang pengikut Kristus.
Dan mulai pada saat itu orang Yahudi yang awalnya menyuruh Paulus, kini mereka menjadi orang yang membenci Paulus. Dan ketika Raja Agripa mendengar kesaksian daripada Paulus itu, justru sebaliknya Raja Agripa bukan malah menghukum Paulus, tetapi dia berbalik hendak mengikut Kristus. Seperti yang kita tahu bahwa Paulus ini mengalami dan menjalani kehidupan yang sangat berat ketika dia menjadi seorang pengikut Kristus. Banyak orang yang membencinya karena dia tidak mau lagi membunuh orang-orang Kristen. Tetapi melalui kesaksian dan pengajaran Paulus, justru semakin banyak orang yang mengikut Kristus. Kalau peribahasa Indonesia mengatakan patah satu tumbuh 1000. Kalau dulu Paulus hanya membunuh 200 orang, kini beribu-ribu orang yang menerima pengajaran Paulus justru menjadi pengikut Kristus. Dulu dia adalah pembunuh manusia, kini dia sudah menjadi penjala manusia. Dan Paulus menerima kekuatan Allah ketika dia memberitakan firman, memberitakan kebenaran tentang Allah. Allah pun turut bekerja atasnya. Dan juga Paulus sudah menerima jaminan dan janji Allah bahwa dia akan selalu menyertai Paulus kemanapun dia pergi. Maka kembali kepada kita sebagai perenungan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan suatu hal yang benar, suatu fakta yang benar, suatu realita yang benar, justru ketika kita mengatakan kebenaran itu, kita akan menerima kebencian. Sama seperti buah tadi, semakin tinggi kita, semakin matang kita, maka banyak orang yang akan berusaha menjatuhkan kita. Karena pada masa ini Bapak Ibu, kita sudah melihat sendiri dan merasakan sendiri, orang tidak lagi takut kepada dosa, tidak takut lagi kepada Allah. Justru dosa itu selalu dicari, semakin merajalela dan selalu menguasai pikiran dan hati manusia. Maka kita sebagai orang percaya kepada Allah, meskipun dalam kehidupan kita banyak sekali yang membenci diri kita, maka kita harus mengingat bahwa Allah adalah sumber kebenaran yang mutlak. Tidak ada kebenaran yang mutlak selain daripada Allah. Memang ketika kita menyatakan kebenaran, meskipun sedikit, pasti ada terselip suatu tujuan dan maksud. Meskipun demikian, teruslah menyatakan kebenaran. Jika memang benar menurut firman Allah, jika benar menurut ajaran Allah, maka nyatakanlah itu. Jangan justru kita tidak menjadi orang yang mewartakan kebenaran. Maka kita sebagai orang percaya haruslah menyatakan kebenaran, sama seperti Paulus. Dan sama seperti Paulus juga, Allah akan menjanjikan, bahkan menguatkan kita dan memampukan kita dalam menyatakan kebenaran kepada sekitar kita. Nyatakanlah kebenaran karena Kristuslah yang kita nyatakan, bukan orang lain, bukan pribadi kita. Maka jadikanlah diri kita sebagai alat Tuhan dalam menyatakan kebenaran, dan Dia akan menguatkan kehidupan kita dan menyertai kita kemanapun kita pergi. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang pada saat ini telah kami dengarkan, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami melalui nabi-Mu, melalui hamba-Mu Paulus Tuhan, yang terus menyatakan kebenaran yang berhasil Engkau jamah dari
seorang yang membenci Kristus. Justru dia berbalik menjadi seorang penjala manusia dan menjadi alatmu dalam mewartakan kebenaran firman-Mu. Dan kini Tuhan, banyak orang yang sudah percaya kepadamu oleh karena hamba-Mu, oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka dari itu Engkau juga mempergunakan peralat kami. Jadikan kami alat-Mu Tuhan untuk menyatakan kebenaran bagi sekitar kami. Meskipun dalam dunia ini kami akan menerima kebencian, banyak yang membenci kami ketika kami menyatakan kebenaran, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan menyertai dan memberkati kehidupan kami dan selalu melindungi kami Tuhan dari segala ancaman yang berusaha mengancam kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, berikan kuasa-Mu kepada kami agar kami boleh menjadi pewarta kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Bapa, kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah Bapa Tuhan, Kau yang menyertai kehidupan kami, menyertai kami dalam setiap aktivitas kami dan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh melakukan setiap pekerjaan itu dalam keadaan sehat, sukacita, dan jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan daripada kami, agar kami boleh menjalani aktivitas kami, menjalani kehidupan kami, mencukupi setiap kehidupan kami Tuhan, agar itu menjadi jalan bagi kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Juga berkati anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan di sekolah dan di perkuliahan Bapa. Lindungi juga mereka, berkati, berikan kebijaksanaan dan kesehatan serta kepintaran daripadamu, agar mereka menjadi anak yang pintar, anak yang bijak, dan juga menjadi kebanggaan bagi kami, para orang tua, dan juga itu menjadi kebanggaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih banyak lagi yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Namun Tuhan akan mengetahui dan mewujudkan setiap keinginan dan pengharapan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terpuji dan termulia nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oras.